peka penderitaan orang lain. Refleksi pagi 1639. Apa gambaran Amsal tentang seseorang yang tidak memiliki kepekaan hati terhadap kesedihan ataupun penderitaan orang lain? Mari kita melihat gambarannya di Amsal 25 ayat 20. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Saudara-saudara, menanggalkan baju di musim dingin dan menuangkan cuka pada luka adalah gambaran tindakan yang tidak bijak dan tidak sensitif terhadap penderitaan orang. Inilah gambaran bagi seseorang yang bernyanyi gembira pada seseorang yang sedang bersedih hati. Orang itu tidak peduli akan perasaan orang lain yang bersedih itu, dan ia melakukan apa yang ia sukai. Bersikap tidak peduli pada kesedihan orang lain bukanlah sikap yang bijak. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan orang percaya melalui Roma 12 ayat 15 dengan mengatakan, bersukacitalah bersama orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bersikap tidak peduli terhadap penderitaan orang lain dan kemudian justru bertindak semau hati pastilah tidak membawa penghiburan kepada orang yang sedang bersedih hati. Bukannya menghibur, orang yang bersikap tidak peduli itu justru akan lebih menjengkelkan dan menyakitkan hati. Orang percaya sudah seharusnya belajar menghidupi nasihat Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 4 untuk memperhatikan kepentingan orang lain dan tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri saja. Oleh sebab itu, marilah kita belajar peka terhadap perasaan orang lain dan belajar bertindak di dalam hikmat Tuhan. Belajar mengasihi musuh. Refleksi pagi 1640. Bagaimana wujud nyata dari sikap mengasihi musuh? Mari kita dengarkan nasihat dari Amsal 25 ayat 21 dan 22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Saudara-saudara, di Ulangan 32 ayat 35, Tuhan menyampaikan bahwa dendam dan pembalasan adalah hak Tuhan. Hal yang sama kemudian diungkapkan Yesus Kristus di Matius 5 ayat 44 untuk para muridnya untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya mereka. Rasul Paulus pun mengajar di Roma 12 ayat 20 dan 21 kepada umat percaya di kota Roma untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dengan terus berbuat baik kepada musuh sebagai wujud iman percaya pada Kristus. Saudara-saudara, iman Kristiani memang harus diwujudkan di dalam prinsip hidup untuk mengasihi musuh. Inilah yang terjadi di 2 Raja-Raja 6 sewaktu kerajaan Israel diserbu oleh tentara Aram dan Aram berhasil dikalahkan. Atas nasihat Nabi Elisa, tentara Aram yang telah kalah itu kemudian tidak dibunuh tetapi justru diberi makan dan minum dengan baik serta dibebaskan. Sejak itu, tentara Aram tidak lagi memasuki Israel. Di dalam pertolongan Tuhan, kebaikan telah mengalahkan kejahatan. Inilah prinsip hidup yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya.
Karenanya, marilah kita belajar untuk lebih menaati Tuhan daripada mengikuti prinsip dunia. Kehidupan yang taat Tuhan itulah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Marilah kita meninggikan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Tidak bergunjing. Refleksi pagi 1641. Apa dampak dari sebuah pergunjingan yang berupaya untuk menjelek-jelekan orang? Mari dengar pernyataan Amsal 25 ayat 23. Angin utara pasti mendatangkan hujan. Begitu pula pergunjingan pasti menimbulkan kemarahan. Saudara-saudara, di Yerusalem, angin utara yang datang dari arah Gunung Hermon akan membawa embun Gunung Hermon yang selalu mendatangkan hujan. Ini adalah suatu gambaran bahwa suatu sebab pasti akan menimbulkan akibat. Bila seseorang menanam benih tanaman berduri, tentu ia suatu saat akan terluka oleh apa yang ditanamnya itu. Bila seorang suka bergunjing dan menjelek-jelekan orang lain, maka pastilah ia akan menuai kemarahan orang. Sikap suka bergunjing itu memang adalah sikap yang harus dihindari oleh umat Tuhan karena Tuhan tidak berkenan. Saudara-saudara, berkata-kata buruk tentang orang lain di belakang orang itu adalah sikap tidak terpuji yang seringkali dilakukan orang. Sikap seperti ini tentu tidak dikenan Tuhan. Petunjuk di Mazmur 15 ayat 2 dan 3 mengungkapkan siapa orang yang dikenan Tuhan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Oleh sebab itu, orang percaya haruslah berupaya sungguh-sungguh untuk tidak menjelek-jelekan orang. Tuhan menghendaki kita semua untuk menggunakan lidah kita bukan untuk mencelakakan. Mari kita belajar untuk senantiasa berkata-kata baik dan membangun.